Yang menarik kalau kita melihat apa yang ada di surat An-Naml, ya kita akan dapati ada 5 kisah orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di surah An-Naml ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, yang kedua adalah kisah Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kisah inilah yang nanti banyak dibahas di surah An-Naml. Kemudian nanti ada kisah Nabi Saleh alaihissalam, dan yang terakhir adalah kisah Nabi Lut alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa surat An-Naml hanya mengkisahkan kisah 5 orang nabi ini, ya tidak mengkisahkan kisah-kisah yang lain? Dan kenapa kemudian urutannya itu dimulai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian baru kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah Nabi Saleh alaihissalam, dan yang terakhir kisah Nabi Lut alaihissalam? Karena secara urutan waktu jelas tidak berurut, ya, karena yang lebih dulu secara masa adalah Nabi Saleh alaihissalam, baru kemudian Nabi Lut alaihissalam, setelahnya baru Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Daud alaihissalam, dan yang terakhir baru Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi seakan ada 2 potongan besar, ya, 2 pembahasan besar, di mana dari 2 pembahasan ini nanti tema yang ada di surat An-Naml bisa kita bedah. Ya, jadi kalau kita urutkan Saleh, kemudian Lut, Musa, Daud dan Sulaiman, maka ketika antara Nabi Lut dan Nabi Musa ini dipotong, ya, maka setelahnya potongan kedua itu diletakkan di pertama, dan potongan yang pertama diletakkan di urutan yang kedua. Nah, kalau kita lihat untuk Nabi Saleh, ya, dan Nabi Lut di surat An-Naml, ya, di surat An-Naml ayat yang ke-49, yang laki-laki diawali ayat yang ke-48, wa kana fil madinati tis'atu rahd, dan di Madinah itu, di kota itu ada 9 orang yang mereka itu yufsiduna fil ard, ya, membuat kerusakan di muka bumi, wala yuslihun, ya, dan tidak membuat perbaikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yufsiduna fil ardi wala yuslihun, membuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan. Nah, orang yang merusak ya jelas tidak membuat perbaikan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tambahkan mereka membuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan? Karena bisa jadi orang yang membuat kerusakan di satu momen ya dia membuat perbaikan. Tapi 9 orang ini yang merupakan pimpinan ya dari kelompoknya, mereka ini membuat kerusakan dan tidak sedikit pun tindakan mereka itu adalah perbaikan. Ya, dan ini masih disebut ya sebagai Al-Madinah. Kenapa? Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh masih di tempat yang sama. Tapi nanti ketika Nabi Saleh alaihissalam dengan pengikut beliau sudah meninggalkan kota ini, ya sudah meninggalkan negeri ini, maka yang ada tidak lagi menjadi Madinah tapi menjadi qaryah. Nah, apa kata mereka? Qalu taqasamu billah. Ya, mereka mengatakan taqasamu billah, bersumpahlah dengan menggunakan nama Allah, la nubayyitannahu wa ahlahu, kami akan melakukan penyerangan kepadanya atau pembunuhan kepadanya, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, wa ahlahu, dan keluarganya. Thumma lanaqulanna liwaliyih, kemudian akan kami katakan kepada walinya, ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun, kami tidak menyaksikan pembinasaan keluarganya, wa inna lasadiqun, dan kami adalah orang-orang yang benar. Dan Allah menegaskan wa makaru makran, dan mereka membuat makar, wa makarna makran, dan kami pun membuat makar, wa hum la yash'urun, ya, dan mereka tidak menyadari itu. Nah, ya kita tahu ketika kaumnya Nabi Saleh alaihissalam berencana untuk membuat makar ya dengan menyerang Nabi Saleh dan keluarganya di malam hari,
bahkan untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Ya, tapi justru Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Saleh alaihissalam beserta keluarga dan pengikutnya. Dan seakan ini adalah sebuah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu Nabi Saleh alaihissalam diancam untuk dibunuh, ya maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Saleh dari upaya pembunuhan itu. Dan kalau kamu hari ini wahai Muhammad diancam oleh kaummu untuk dibunuh, maka sebagaimana dahulu kami telah selamatkan Saleh dan keluarganya serta pengikutnya, kami pun akan selamatkan engkau ya dan keluargamu dan pengikutmu. Dan yang demikian menjadi hiburan tersendiri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum musyrikin Quraisy tidak bisa melakukan apapun terhadap beliau, ya apalagi sampai membunuh beliau. Ya, jadi kenapa dimunculkan kisah Nabi Saleh alaihissalam di surat An-Naml, surat yang turun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk memberikan jaminan keamanan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan bisa dibunuh oleh kaumnya.